tak mano man. Aku ada kepada subuh hana buku. Tapi yang diwajibkan mano wati dia tak watanya, wati tamu wati semaya. Mesti buku lampau 12. Pada tak mano malam-malam. Jadi gimana? Tak pernah subuh tu. Bet maksud bet elevasi hana tamano. Tak you tengok ada tempat air tu. Maksud bet tamano, hana peh mano. Jangan muno tiga tu ulang bu. Nyo tiga tu. Nyo bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Orang yang sudah berhubungan badan dengan suaminya. Udah. Jadi apabila berhubungan jam 12 malam, kan nggak sanggup mandi karena dingin. Tidak disunatkan mandi langsung bagi orang yang sudah berjunub. Baru wajib mandi ketika masuk waktu salat. Pajan saja belum. Pajan kita mau wadi saya, wadi subuh. Wadi subuh baru wajib. Nyan po 2 po le po hana wajib. Hana wa? Hana. Munyolam masjid, nyan yak mana ju. Begitu berjunub, begitu ka inzal langsung keluar. Kan jaga menai duit. Begitu keluar langsung anak bupu lagi melumpa mana bagli anak bupu mesti tanya lagi tak melumpa kan hana ada dupu tanya katro ujin ya goda tanya mesti yang gubor pak yang gubor tanya hana tak ya ban tak kabungo ban tak ye banjir nya kiban agak tu biju cok yang duk mana maju ya mesti lah mesti kaji kiban kiban bazar nyankan hal yang ka maklum hal yang ka maklum mesti urang kali kawin beda jujula malam hal yang ka maklum ya jadi hana tak persoalkan sari kan kecuali leher debu Muhammad Amin mesti yang patut dipertanyakan. Kembali pada masalah pokok. Hadis baru katanya. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Bahwasanya malaikat mengadu mereka itu. Bahwasanya malaikat mengadu mereka itu daripada busuk bau mulut orang yang berkata-kata dalam masjid dengan perkataan yang tiada memberi faedah. Malaikat mengadu mereka itu malaikat daripada busuk bau mulut orang yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan yang tiada faedah. Maksud perkataan yang tidak berfaedah untuk ukhrawi. Kita berbicaranya bukan ada faedah untuk akhirat. Dibangsakan kepada dunia seperti hadis yang ketiga tadi. Apabila kita berbicara masalah dunia tidak ada faedah untuk akhirat, maka orang yang berkata di dalam masjid tersebut, ini bau busuk, bau mulut orang yang berbicara, yang berkata-kata tentang hal ihwal dunia. Ini kan persis seperti orang yang berdusta. Orang yang berdusta, malaikat yang catat amal baik amalnya siapa? Rakid nya malaikat rakib dan atid gegese bak tubuh danyo apabila dia semulit. Takkan backhand tak apa-apa. Mutuli dalam kitab Minhajul Abidin. Bau mulut. Urung semulit nah bukan berbahaya. Gegese malaikat. Makanya bak semulit. Bak dah pergi danyo kan? Bak dah pergi danyo semulitnya hana pupu mulutnya. Mudun rezeki kadang-kadang nganda semulitnya. Urang ina perempuan, wanita, seorang istri itu jangan berbangga diri apabila sanggup mendustakan suaminya. Apabila sekali kita berhasil mendustakan suami, maka kita akan dituntut untuk berdusta yang kedua kali untuk menutupi dusta yang pertama. Sabot pernah mulut orang yang berdusta yang kebe ban. Nyono sih hadis yang gile pernah hadis yang gile
orang yang berkata-kata di dalam masjid yang tidak berfaedah untuk akhirat, maka bau busuk mulutnya. Tunggu hidung baru sikat ego mendong. Buku mulut steril lom. Maksud ikan backhand menan hai bro. Tapi maksud backhand ino kan backhand tayo kali dah sikat ego mandang backhand kan. Kena pegah menan ke urang balasan bagi urang yang pegah-pegah haba yang kana manfaat dalam masjid. Lagi orang sulit muno, orang yang berdusta, mereka akan bau busuk mulutnya. Jadi wadah dacum mangasit be padang, tapi kan kena pegah putra, dinan hanagot, orang pegah apa lamas, menang hukum di kena pegah, backhand babah, backhand babah mesti kalau dah dekat ego, kalau tak pakai Listerine, tak pakai relaksa, wangi sepanjang masa, ya kan wangi. Tapi pakan pegang kek babah. Kek babah ino nyo kena pegang angka nak diknan hanagot. Diknan hanagot pasal ni siapa? Diknan itu tidak baik ya. Tidak bagus. Tidak bagus ya ban. Kita di bahasa Indonesia. Okey, lanjut ke hadis yang selanjutnya. Apabila masuk seorang kamu dalam masjid, jangan duduk ia hingga sembahyang 2 rakaat. Faham? Apabila kita masuk dalam sebuah masjid, apakah masjid jami, apakah masjid dayoyong, ketika kita masuk masjid disunatkan untuk salat 2 rakaat baru dibolehkan duduk. Sunat. Untuk apa? Untuk memuliakan masjid itu sendiri. Ada pengecualian bagaimana? Yang misalnya ada pengecualian nggak di dalam kita? Misalnya kayak ini. Sekarang kondisi masjid di datang bersama, itu kan penuh. Satu sisi kita ingin menghormati masjid, tapi di satu sisi lain orang sudah mulai duduk, sudah mulai acara, salah pun lagian tidak ada tempat lagi. Biasa seperti itu. Jadi untuk menggantikan sunat 2 rakaat, maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Karena ini kan sunat. Sunat sebelum masuk masjid tidak boleh duduk langsung, harus salat sunat 2 rakaat sunat. Apabila kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan tidak berdosa. Tapi sebaiknya sebelum kita duduk dalam masjid hendaknya kita salat sunat 2 rakaat. Jadi kata guru saya ketika ada yakut awal untuk menggantikan 2 rakaat salat sebelum duduk, maka kita gantikan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Yang menang. Ada pertanyaan? Asai kata dubit tetap disunatkan. Ketika kita keluar masjid untuk buang air kecil, masuk lagi masih sunat lagi. Sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid. Apabila kita tidak sunat tahiyatul masjid, kita sunat wudu, boleh juga tergantikan salat wudu dengan salat tahiyatul masjid. Setiap kita keluar, masuk lagi masih ada sunat lagi 2 rakaat. Yo. Masjid dengan merasa di surau itu nggak beda. Jadi kadang di orang mana tempat surau apa masjid sedangkan di surau. Inilah beda antara masjid dengan menasah.
bagi masjid disunatkan salat tahiyat masjid, tapi bagi menasah tidak disunatkan tahiyatul masjid. Inilah perbedaan antara menasah dengan masjid. Jadi apabila kita tidak tahu bahwa ini menasah ataupun masjid, munyo hana datepu, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa. Hana bubu Mosiro ne damang lam lasa ne kiranya adalah masjid ne sembahyang sunat yang hana bubu iwo kepada sunat mutlak. Salat tahiyatul masjid yang kita niatkan tak tempatkan ba menasah, bukan pada masjid, maka salat yang kita niatkan tahiyatul masjid itu dihitungkan kepada salat mutlak. Pahala tetap ada. Orang tarian ibu-ibu kempang-kempang. Apa cakap jadi? Jadi apa cakap? Kan masalahnya orang Singapura ni. Memang ada jemaah dalam je, berat lah. Pasal kacau kan, tapi keluar macam ruangan ni. Teras. Itu bukan teras, luar lagi, masih di dalam. Main keperang. Jadi Tengku Wahid, jadi kan orangnya kan tak sengaja ataupun disengaja ataupun tidak. Jadi kan nalung video dia namanya orang kan, lung upload ba sini WA lu nya ikalan bahwa lung nan muri lung ba karame nan muri ba balik nyo nya menan video lung kan. Rupa ji kena geprak-gepreng. Jadi kan di komentar nya tunggu karena selamat berobatang kena dengan alat lawen kok. Jadi alat lahwen rebana itu tidak dihitung kepada alat lahwen. Karena yang cian dia dapat plok. Yang roh lagi arai yang pakai lesinya yang gede kan. Rapai. Ya, ke rapai. Basji. Dia dapat nyan dihitung kepada alat lahwen. Jadi harum hukum tak pakai alat lahwen. Alat lahwen itu adalah suling, gitar, biola, piano, drum yang PPOD jumlah hutut. Karena yang drum yang raya yang dihitung kepada alat lahwen. Jadi truk baknyo kira orang dengan Rapai ada pendapat mengatakan itu termasuk kepada alat lahwen. Harum tak pakai. Yan ban. Jadi drumnya pakai ejihnya harum. Pakai ejihnya harum. Jadi ketika ibu-ibu yang gemurno rebananya bak teras masjid, lah masjid tak kunjung, nyan ngendiri menjih juga harum, pakan menggunakan kecampangnya. Kalau tidak pakai alat ji harum bak suara urina. Nyo lah kema, nyo bet nak pegang cik lum ba ina me baru. Jadi kan urang ina kana bejak ba masjid na. Sallallahu wasallam ala nabi sayan hana god urinangnya. Hana god urinang ya tampil bak tempat umum untuk gak baca. Bukannya kan syiar, itu kan baik. God, memang betul God yang kekenyan God, tapi ikun le urinang hana God. Apa kan tunggu suara itu kan bukan aurat. Betul bukan aurat. Tapi ketika orang inang gemusu bak mip idinga le uragam, bak idinga le uragamnya haram. Bukan suara perempuan itu sendiri yang haram, tapi ketika idinga le urung agam inang haram. Yan ban. Kena bak sapoh dia dalam satu pesantren. Perempuan itu jadi imam, makmum itu yang jadi imam. Jadi ketika seorang perempuan jadi imam, begitu ada laki-laki dikecilkan suaranya. Kenapa dikecilkan? Haram karena lewat laki-laki. Haram jibak geding lewat agam. Karena suara urang inang berdayus-dayus. Ya kan? Assalamualaikum tungku. Ya tungku. Aina lima huraga. Error.
Iya. Kan semula dalam kan wate long dinga. Salam ilong hana konsen lo. Pertama-tama ratep dah bang ratep kan. Orang minggu biasa ibu-ibu nalon kerja aku lu pegang hampah. Baru saja kadang nyu hampah, hampah kan. Hampah sangat road dan dekat hampah dia. Jadi bahbina nilai apabila kita nyang belum pegang, menyuhana kita yang belum pegang. Jadi kan urina kan yang kena berkarian. Cewek kan. Sebenarnya kan nyan hanya urina tampil lagi nyan. Dua buah mapasit. Mapasit yang pertama ketika ante malam tampil, urangnya kamu he. Demi ketampil di malam ada behe baca Al-Quran. Nyo betul terjadi ibirun. Ante malam tampil, iki mehe. Roh dalam 3 besar untuk merebutkan juara pertama. Tapi dia tak biik walaupun he. Sabo. Yang kedua, angka suara urinanya tidak boleh tak tampilkan. Tunggu, suara perempuan kan itu bukan aurat, betul. Suara urinang kan aurat, tapi ketika gedingale uragam inan harum di. Harum tu sok urinang tu sendiri yang dosakan uragam. Maka segala ada sengit penyum. Bang. Tangsa model pegang kan ilmu baru dah. Ya. Baru tahu. Jadi perempuan kalau suaranya gede-gede itu kan di masjid baca syair-syair itu tidak bagus. Tidak bagusnya ketika didengar oleh laki-laki. Tapi kalau sama-sama kaum ibu tidak ada laki-laki itu enggak apa-apa. Misalnya kan ibu-ibu di bawah balai ini belajar syair-syair lagu-lagu tentang maulid. Shalla alaikallahu ya adnani. Boleh. Begitu lewat Tungku Amin. Tungku Amin. Haram. Ketika lewat uragam, haram. Kon suara urinang yang juga ora, tapi ketika didengar oleh laki-laki, inanji letak haramnya. Faham? Di situlah letak haramnya. Itulah. Hari Sabtu toko sepatu tutup. Itu tanya orang Aceh dah kan itu. Kok payah. Dah kok itu kan. Saya mau beli aqua itu. Pak itunya kau he. Itulah. Okey. Lanjut loh. Tempat hadis yang kepada saya. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila masuk seorang kamu dalam masjid, maka jangan duduk. Sudah? Kali saya kan? Bermula kejahatan tempat itu pegang, dan sebaik-baik tempat itu masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa pasar itu tempat yang tidak baik? Karena di situ berkumpulnya laki-laki dan perempuan, dan di pasarlah sering sekali terjadi keburukan, terjadi perampokan, ya kan? Antara tersonggel-songgel antara perempuan dan laki-laki, mupeh-peh kan? Oh, tersenggol hai. Lo kan yang pernah? Songgel. Tersonggel-songgel. Senggol. Tersenggol hai. Ada. Ngomong kan? Inan kan? Icu-mecu, imerampok, ya kan? Di pasar perkumpulan. Yang kampung Trograno Pasa, yai kota, ke alam kota. Jadi tempat yang ada di pasar. Nah, tapi kalau pasar itu lagi pasar Jino Taroba, nyo ide hibridun Jino kan, long kalian kaget di kota dengan i kampung. Kalau ni bapak ide i kampung long tinggai, yang pengajian ibu-ibu kan Sabtu manteng, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di Tiuro. Di kampung mana nangyan? Cuma ni ke kan. Nah, jadi Nyoy Aceh ni kaget sudah bagus kota dengan desa.
karena di kota orangnya banyak. Jadi tidak apa, nggak ada kesempatan untuk pergi hari Senin, pergi hari Selasa. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu ada pengajian. Ya, tanya, orang Sabtu kan tiga kan? Yang Sabtu pi payah ketua tu, hai nabut royo. Ini nyangkut nah. Salah satu menyambung salah satu kalau nikun ayo. Salah satu pudakun, salah satu menyambung risalah Nabi Muhammad, yaitu dengan mengadakan pengajian seminggu sekali, sebulan sekali. Lagi ini adalah sambung agama Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini tidak lagi mengadakan acara-acara yang seperti ini, agama hanali, roh agama hanali. Patah perbedaan antara umat Islam dong. Patah tanda orang Islam dengan pegat halkah lagi. Nah pengajian setiap minggu tiga, tiga nyan, aku nyan untuk berdiri agama. Nah untuk berdiri agama dengan pegat majelis taklim, walaupun setiap minggu tiga, walaupun sibelin tiga, kah? Betul. Anak kunci surga itu ada 4. Kunci surga itu ada 4. Yang pertama orang yang mengerjakan ilmu, yang kedua orang yang belajar ilmu, yang ketiga agen buat lagi jeli betul. Dia budak pakat gua bijak buat. Pakat gua bijak buatnya adalah agen buat. Walaupun roh hana bijak buat, pakat gua bijak buat, kau yang sudah mendapatkan satu kunci untuk masuk surga. Yang ketiga adalah orang yang tidak suka melihat orang yang tidak mau mengaji. Contoh ibadah, cili preman. Hai, awakkah kan kajak buat madu be ukam ngam balik tiga tu. Pokoknya rok goyan hana ge. Gedut mandum gop untuk bijak buat. Masa bak tempatnya bagi dia kupinyo, urang duduk dengan ajak buatnya hana galak ke cili. Gejak pe macam. Hai, jak buat madu be ukam balik. Rana aja aku jadi bekatu ke. Nyan goyan walaupun giwa gop hana galak ge urang hana aja buat. Nyan kanan kunci sini uti. Monyo celi berarti yang kelhe buno, berarti murakab goyan. Urang pakat gop jak buat tiro, yang kedua je ke preman hana galak ge urang hana aja buat. Berarti dua ni kunci goyan. Reman main meneng. Ayo kan kunci. Ngan jabut lah ni kunci goyan. Bere celi ya. Putra dua dengan si merata ada dengan keren lanjut lom. Bahwasannya masjid naik ia kepada langit, padahal mengadu ia masjid daripada ahlinya masjid yang berkata-kata mereka itu dengan perkataan dunia di dalam masjid, dan berhadap akan dia oleh malaikat, berkata-kata mereka itu kembali olehmu, maka bahwasanya bangkit ia akan kami dengan membinasakan mereka itu. Namufum dapat takkan negatif. Hadis bahwasanya masjid naik ia kepada langit, padahal mengadu ia pada daripada ahlinya yang berkata-kata mereka itu dengan perkataan dunia di dalam masjid. Soalnya bagaimana? Masjid ini naik ke langit, mengadu dia kepada Allah akan orang-orang yang masuk masjid ataupun ahli masjid yang berkata-kata tentang dunia. Mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah. Masjid ataupun ruh masjid, dia naik ke langit mengadu kepada Allah. Siapa-siapa saja yang berbicara tentang dunia di dalam masjid. Yang pertama, dan berhadap akan diamnya masjid oleh malaikat. Jadi masjid itu berhadapan berjumpa dengan malaik. Berkata mereka itu kembali olehmu. Ikut oleh malaikat. Balik masjid, kembali olehmu, maka bahwasanya bangkit ia akan kami dengan membinasakan mereka itu. Jadi masjid itu berjumpa dengan malaikat, oleh malaikat. Masjid balik ke dia molong. Antu ji tu orang tak bangkit tak siksa ji. Coba balik ke bumi lagi. Jadi langit itu masjid naik ke langit. Teman, tunggu handau pernah kok saya melihat masjid naik ke langit. Tanya kan katro batam pe bangai.
Apa kilo enggak kenang pizza, enggak kenang KFC, kacara urun ro batang. Bagi mentang tinggi. Maksud masjid di gede ulangin, bukan masjid itu sendiri. Roh masjid itu sendiri ya. Yang naik ke langit kan ada astronot ya. Astronot ketika naik ke bulan, alih ke bulan dia alih udah mendapu merumpuk langit. Pokoknya bah kakinya sudah menginjak bumi ya. Langit. Jadi kan masjid-masjid yang bercahaya aja. Di mana masjid-masjid di bumi bercahaya, tembus kepada langit. Jadi astronot ikalan dibuktikan lagi Ka'bahnya bercahaya sampai ke langit. Ketika dia turun dari langit dari bulan, maka dia survei di mana cahaya, sumber cahaya itu. Maka dia tahulah sumber cahaya di masjid-masjid. Maka seketika itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi masjid itu bercahaya. Masjid itu bercahaya sama dengan rumah-rumah yang di rumah tersebut ada dibuat pengajian. Satu. Yang kedua, ini tempat. Ini tempat, jadi ini tempat yang kita adakan pengajian malam ini. Ini bercahaya ke langit. Hanya jadi. Nama jadi. Ni boleh lebah ukabil jadi banyaknya dia bahasa saya kan irama. Kamu kan? Hadis loh. Barang siapa yang kan mainunan menawan. Jadi kalau banner dia lu ke air siung. Jadi kalau apa ya? Putra boleh nan. Menawan. Menawan. Kan manun. Hadis barang siapa menawan ia akan pelita dalam masjid, niscaya minta ampun oleh malaikat selama yang demikian itu dalam masjid itu cahaya. Kok banyak apalah orang-orang yang menghidupkan lampu, orang yang memasangkan lampu, orang yang menghidupkan lampu di dalam masjid selama lampu itu masih bercahaya, selama itulah pertanyaan apa? Bercahaya. Niscaya minta ampun oleh malaikat selama yang demikian itu di dalam masjid bercahaya. Selama lampu itu masih bercahaya, selama itulah malaikat mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk orang yang menghidupkan lampu ataupun memasangkan lampu itu sendiri. Namo? Berarti orang boleh bala ke? Wadi ya. Wadi boleh bala kan. Selama lampunya hanarla, selama lampu itu masih bercahaya, maka selama itulah malaikat akan meminta ampun kepada orang yang memasang ataupun orang yang menghidupkan pelita itu sendiri. Pelita ke lampu. Maka nunggu kenapa? Karena kan dengan adanya kita yang menghidupkan orang mangan ke sembahyang, ya kan? Mengaji ya dulero nunggu wadi kaji kan kamati ya. Menghidupkan lagi. Ya, Mbak. Udah. Yang selanjutnya, hadis barang siapa menghampirkan ia akan tikar. Ini rumah cara dan takrian tikar orang baca apa. Barang siapa menghampir ia akan tikar dalam masjid, nih saya meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Apa tu bro? 70.000 hingga hancurlah tikar itu dalam masjid. 70.000 bro malaikat gelaki ampun bagi orang yang lilin tikar. Yang gelar tika, orang yang lilin tika. Memberi tikanya jauh lebih besar loh. Karena kan orang yang menghamparkan tikar itu kalau tidak ada yang memberi, dia tidak tahu menghamparkan. Ya, walaupun bekas asal layak mudah pakai. Layak pakai, nyacik dia ju. Yang payah ju ya. Namo ya musalla. Di kitab ini tikar dikatakan kan. Kalau sekarang nggak ada tikar lagi, musalla seperti ini, apa namanya ini? Sajadah. Sajadah ini apabila kita wakaf sedekah ke masjid, selama sajadah itu
dipakai oleh orang yang sholat berjamaah, selama itu pula pahalanya masih mengalir kepada orang yang mengsedekahkan. 70.000 orang, 70.000 malaikat mengucapkan minta istighfar ya, mohon ampun kepada Allah kepada orang yang menghamparkan kalau orang yang menghamparkan tikar, 70.000 malaikat mengucapkan istighfar, jauh lebih banyak diucapkan istighfar oleh para malaikat kepada orang yang memberikan. Mohon. Udah. Hadis, barang siapa mengeluar ia akan serasi. Nya nale putra binatang serasinya. Kalau kalian mbak Google, hai depu Google yang serasinya. Barang siapa mengeluarkan akan ia serasi-serasi itu kotoran. Ya. Maknya anak depu kan. Putra serasinya. Nampo macamnya. Anak pu. Serasi kan serasi. Serasi pun keterasi. Serasi boleh bang. Hah? Bukan kotoran ini udah baca apa? Barang siapa mengeluar ia akan serasi ataupun kotoran di dalam masjid, niscaya mengeluar akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dosanya. Serasi itu kan semacam kotoran, semacam sampah. Apabila dalam masjid ada sebuah sampah, ada kotoran, cicak ada cicak, tai cicak, ya. Kita bersihkan. Nyo cicak orang. Nyo di. Beli cicak lu lang anak kum tu. Nyo cicak nyo pu. Saya lah cicak apa tu. Ini tai cicak. Dalam masjid. It is tai cicak. Ini tai cicak. Pertama, kita ambil tisu, bertisu sih. Hanya pulain. Ngai jabruk je, ente jabruk habis jabruk. Yang tisu ku mak, tapi lihat apa israf. Engke. Ngan tapi, ya kan? Contoh pilihan tayangnya, tayang itu nyoleh. Nyo tisu. Nyo cicak. Lecok yun cicak ngampit. Ya. Nyot nak ut juga. Nyot nak ut boleh. Ini dibersihkan sampai bersih. Sampai enggak ada bekasnya. Sudah. Harus hilang sudah bersih, sudah hilang. Di sini mutan najis. Udah, kita ambil air sedikit, kita siram. Kalau tai cicaknya seperti sebesar ini, berarti kita tinggal tuang air seluas benda ini. Berarti menyoek cicak Haji Hubeno bahasa Aceh apa? Menyoek cicak Haji Hubeno, maka waktu kata apa cicak taruah ia beluah, beraya dan beraya ni ketimbang cicak yang kasucinya. Walaupun hana lap gede kasuci. Kenapa? Karena yang pertama sudah kita lap, sudah bersihkan sampai bersih. Hari masalah uronyo ke lagi nyan. Gecok geple ju. Baru gelap baru kepada caknya mesaponya pilih cak. Lagi itu ingat demi kan? Kan anak jamunan ingat demi nan. Baik itu ini gecok ke segaju. Gepel ke pokoknya mesapau horpon aja paduma. Yang kamu nan cara aja. Pegli inle sampai tu sampai gli. Sampai gli yang cok ia ruah di kasuci ya. Sabang sih kan lagi urinang seperti wanita yang membersihkan bajunya dalam mesin cuci ya. Nyo lu pegang nyak cara maju. Itu yang leu tunggu je darah baju yang mesin cuci je cara ji mesin cuci benai je abe. Je darah baju tunggu ngam mesin cuci je cara ji celi mesin darah baju beja abe. Arti bagi ban urang yang pakai mesin cuci itu harus mengaji dia. Harus tahu dia. Pertama, baju-baju dimasukkan ke dalam mesin, jangan taruh dulu deterjennya.
Bet cuci, nyok kau cuci. Paso nyok berapa saja dia pun untuk faham Indonesia. Kau iya le. Pun cok baje, paso lam mesin cuci. Cok i buh bupuno baje dalam mesinnya. Wate kapuno kasuci. Baru cok sabun ruah. Pakai munyo awai tabu sabun kamu stakmal ianya. Wate ketika nebuh baje, nya berarti hana suci baje ron pakai karena kamu awai menjampui. Makanya lo peka begitu nebuh baje, nebuh bupon iyan, bupuno ngan baje. Berlewat baje. Wate kalau baje nyan menyona najis-najisnya yang kasuci. Bersih lagi dijak meno. Dijak meno wate kata sampung kata angkat leh kasih rapi kasih suci. Jadi baje yang dalam mesin sucinya jut lagi lum pegahnya pun tabuh baje, habis itu kita masukkan air harus penuh baru kita kasih deterjennya. Nggak perlu dibuang air. Nggak perlu dibuang karena sudah duluan suci pakaiannya. Satu. Yang kedua, boleh kita di luar, kita sucikan di luar dulu, kita masukkan dalam mesin, boleh seperti itu. Tunggu kilo hancur dong dagingnya. Ibang yang biasa tukar, lu prep limusin, limusin, lungcok, suci lu atau tabo, lu pasal dalam tempat yang suci sih. Kebanyakan orang setelah dia mensucikan kan ada ember. Nah ember kepedu eno ember, kepesuci ino. Nyo wate kepesuci ino, nyo iya ada lantai di dalam embernya. Makaji ya le kepesuci kepasal dalam drum yang hana suci. Sama dengan kain yang suci kita masukkan ke tempat yang tidak sama dengan tidak suci lagi. Jadi kibang ni tunggu. Le dapat suci ijai no. Drumnya dapat suci di untuk tempat terakhir kita taruh kain harus tinggi tempatnya. Adapun di luar kita tutup pintu. Dan sucikan di dalam WC. Kasih keluar. Embernya harus agak tinggi. Harus tinggi. Kira-kira tidak dapat suci ija nyoba EPI di dalam embernya. 6 form. 6 form. Ya, kehilangan jeli. Kain masuk ke dalam. Sudah diisi air. Oh, diisi air. Dibuka sekali dibilas ya buang. Nanti kedua baru masuk air baru. Nya nanda bunga pun bunuh. Ana. Oh. Air pertama buang. Air pertama buang. Air kedua baru isi sabun isi air. Kaji Baru. Yang kan? Yang buat. Itu suci nggak perlu. Asal jangan air dulu. Ini luar tu, bebek kau sabun. Dibilangnya ada bayar atau boleh ya? Anak kuli, tabat pun kata suci benar. Dia buat. Makanya lu bergajet rah baje kamu suci tapi bijak pun sucinya. Barang siapa kali saya mana? Hadis barang siapa buat ia akan masjid di dalam dunia niscaya diperbuat Allah Taala baginya mahligai di dalam surga. Mahligai itu adalah mahkota. Mahligai itu mahkota. Hai, dia dengar ilung le. 5 minit tu. Ibu-ibu 5 minit tu. Barang siapa Barang siapa buat ia akan masjid dalam dunia, niscaya diperbuat Allah Taala baginya mahligai dalam syurga. Mahligai itu apa? Mahkota. Sebuah kemuliaan dikasih kepada mahkota dengan mahligai. Mahligai pun dah jadi. Ke mahkota adapun kota ada berhayu. Gejuk kepada orang yang pegang masjid. Jadi orang pegang masjid boleh bala dia. Tapi harus niat kan, mesti kurang-kurang peng macam tu, dia gitu tu le mumsi. Dia lagi nyon nak long dah nyaman rumah anak peng dah. Nyan be pengen si harus diluruskan niat. Niat pertama pegang masjid, nyana orang tempat ibadah ada pahala. Ada memper peng lengoknya memper gaji dapat gaji dapat pahala.
Jadi letak pala bukan masjid kan. Lagi masjid. Alhamdulillah padanya rata kampung. Ada rayon ni kenanya. Rata rayon 6 masjid nah. Dapatnya 6 masjid hidup masjid. Dan alhamdulillah kan walaupun toto gede masjid tapi jamaah haji cukup untuk mendirikan Jumaat lebih daripada Zuhur. Penduduk pada walaupun toto tapi sip untuknya ya. Nya memang hansip nya kan je. Tak boleh. Ban. Ada pertanyaan mengenai masalah pelajaran kita malam ini? Kalau tidak ada berarti boleh di luar tema. Saya je dumpu je yang hanjut tak tunda ada yang baru tak gila dalam kita. Kau cinta yang je deh. Oh, dia. Sana. Buka dulu. Ini kena biang. Enggak bagus Nabi. Kopi ting. Kaja buka. Ini biang. Pipa Yang bekas tau. Pakon ada yang dapat nan komen dalam grup no. Dapat nan komen dalam grup no. Di dalam kitab Mahali ya. Dalam kitab Mahali kepada harum sirat ngan sin ngan swat nyo siratal ladzi ngan swat berarti jalan ngan sin kepiting harum kepiting dan harum kata harum tanggu awai kepegat biang harum baru kepegat kata berarti lebih harum kepiting dibandingkan kata ya munyo awak arone ne baju bing berarti be shit ne baju tanggu yo dongku tanggu apa baju pakai bing jadi munyo kamu di dam dadi ya Monyo batu sit harum bing. Dan lo rumput kero lo 2 ke but. Wati gelah 8 but dengan ketua mu merumput wati but jamun 3 wati santri merumput kepiting itu haram. Jadi ketika jadi dewan guru kelas 8 but dengan ketua mu juga merumput lom 3 tu bahwa biangnya dan geputuk tu lom geputoket lom dia abu bahwa kepiting itu haram. Jadi biangnya Tuk Azhar hidup lampi tapi kan lampinya ikurit ya udara ji tam nampak ji ini nampak ji tak kayak lampi tapi darat nah mana nampak ji ini minta pun udara ji biangnya kan gurungkong long si awak pindah laut long orang gurungkong biang bak long kan jadi long gurungkong biang long kan mana ke long master karena punya laut. Kan, moyo kerungkong di darat main ji. Moyo kerungkong di harum. Berandam harum. Moyo kerungkong nyo lepas non perbedaan antara kerungkong dengan biang le. Biang mantang kerungkong apalagi biang mantang harum apalagi kerungkong. Biang 2 macam. Biang yang dalam keruang, kepiting dalam keruang, kepiting bangka, kepiting sungai. Kepiting sungai itu haram. Yang boleh makan adalah kepiting yang di laut. Gekun dalam kitab jauh ranjungan. Kepiting itu kepiting laut yang atas jelek meno lebih rincu meno, lebih lebar meno. Tapi menyobi yang kenyang nya harus aji dewa bangka aji diminta ampun udara aji kita melabi lagi bersih lagi amfibi menan hidup 2 tempat nyam bilang tadi harum ya punya ka ternak biangnya ka harum itu mah nyolah nyang saban lagi ceki kan lagi urung pulau sabu lewat sabu urung lewat sabu ke harum kan dengan peng sabu-sabunya kepegat galon dengan uang sabu-sabu itu beli toko dia beli tanah dia buat rumah kontrakan hasilnya kontrakan bukan cair moni kan putih kan moni laundry mandi laundry ya maka tanya
Jadi ingatnya haram karena hasilnya dari uang sabu-sabu, buat galon, buat SPBU, buat rumah kontrakan, beli tanah, itu dari hasil sabu-sabu, semuanya haram. Menang delik kita yang menyobi yang tak ternak, ya kan? Karena inbing tersebut pertamanya haram, kita jual semuanya haram. Tidak dilarang oleh pemerintah itu. Ya, walaupun tidak dilarang. Walaupun tidak dilarang. Gimana? Peng hana harum, tapi dari asal harum, maka harum. Al wasail wajibun fahuwa wajib. Jadi kan sesuatu yang ibadahnya untuk wajib, sesuatu yang ibadahnya ke harum harum. Pengen hana harum, tapi tarumpak peng dengan hasil harum, maka uang itu haram. Hasilnya dan cara mendapatkan. Halo, ikan itu suci. Tajak ba. Maknya tajak maknya tayu buhmi sabo. Tai pakai boh manoknya naik hanagara. Gepo aju gelawak jangan mian harum. Kenapa? Karena telur itu muktan najis, harus kita sucikan. Telur itu muktan najis. Pertama kita cuci dulu, baru kita belah. Yang boh manok payah rah. Yang muktan najis boh manoknya. Pakai boh manok waktu itu 5 manok. Dia kan basah-basah. Erhut dalam umpung manok yang naik manok. Jadi boh manok mustapat merumpuk dengan manok. Yang muktan najis. Jadi payah darah le Pak Saleh. Le darah baru tapho. Yang martabaknya menyuhana hirah boh manok. Bergizi, tapi kan waktu tak ibadat begitu ya kan, Allahu Akbar alhamdulillah unda hampa tadi dulu begah balik. Okey, badan tanya berat badan kita ketika kita mau beribadat. Kenapa? Gara-gara kita mengkonsumsi makanan yang bernajis, makanan yang muktan najis. Ibarat Bah mana anak waktu itu dia kan ditampuh anak irah kan, angka untuk ikhtiar darah ni. Walaupun anak bagus, tapi itu kita apa ya wajan. Mana bu yang tampuh berdua kena. Haji dah tampuh. Oh pakai darah ni, pakai pilih dia ni. Kayak batang haji tu kayak batang. Ini kalau disapu kayak Pak Ayub bilang, dia mungkin ada surat dia. Pakai kain matang gitu. Nyo kan berbicara bersih, tapi berbicara tidak suci. Kembali pada masalah pokok. Jadi tablomi baron karena boh manoknya adalah waktu boh manok dalam mie tersebut harum penglung halal. Tapi waktu lo barang karena barang jihne jampung ngomong manok anak harum lo baju walaupun peng halu. Tablong ke kita beli ikan dengan uang yang halal karena istri kita tidak tahu mensucikan ikan. Jadi ketika kita memakannya, mengkonsumsinya dari uang haram berubah menjadi ikan yang haram. Dari uang halal dari berubah menjadi ikan yang haram. Karena tablo ngempeng halu, tapi karena perumah danyo istri kita tidak tahu cara mensucikannya, ketika ada baju harum mana suci bersih tapi mereka tidak mensucikan. Oh, putar ada yang Hanali. Tupai harum karena salah satu hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang memiliki taring itu haram. Kalau bisa makan tupai, tikuh je baju.
Karena naigo hewan yang akhirnya naigo hewan yang akhirnya ke hewan-hewan yang termasuk dalam hewan yang haram. Oleh anji imat makanan hewan-hewan yang mau dipaju makan imat le. Imat baru dipaju. Nyan upaya imat makanan. Kalau surah ini dulu surah yang misalnya Munyona, kalau ada obat yang lain, pakai obat yang lain dulu, baru kita pakai yang nggak ada obat lagi. Contoh, tupai je obat pu, obat senak. Nya minta obat lain le, cari obat yang lain untuk mengobat senak, asma, ya. Jadi cari obat yang lain dulu, baru boleh mengkonsumsi barang yang haram. Tapi apabila ada barang yang halal, barang ubat untuk ubat zina bagi, tapi tak pakai tupai, itu haram. Kenapa? Karena masih ada obat yang menghalalkan. Kenapa kita tempuh jalur untuk mengambil sesuatu yang haram? Biasanya orang video obat itu kan ada masuk obat tradisional. Sebagian orang menganggapnya tradisional, tapi kadang-kadang orang ini yang sudah tahu pun ada obat asma yang misalnya di apotek itu bermacam-macam. Berarti karena orang berpikir bahwa di sisi mujarabnya lebih mujarab itu daripada obat yang dibuat di apotek. Ini tetap jawabannya dengan tetap jawabannya hanya tajuk. Tidak boleh kita dahulukan barang yang haram, yang diharamkan oleh agama sebelum kita menempuh jalan yang halal yang benar. Lagi kan, penyakit pengobui. Pernah sakit berapa kan penyakit pengobui. Yang geberah kan payah itu mano ngan ibui le. Ibui kan najis kan. Iya mentang najis, apalagi ada bui lo. Yang dua kali haram. Lu pegah baju je, lu pegah baju ber, tapi nyobek dopeh perasaan. Untuk nyak berkat ilmu. Jadi pengelung. Apabila tunggu yang baca kitab golong geduk kitab, tanya nyobek dah geduk kitab. Nyak ada. Tapi lu tuh juga nyak ada baru. Jadi yang tinggal menang praktek. Pakai daya dapur titik mau beri bukan hana tersentuh. Hana amaikan dengan ilmu yang kena. Tarumpuk ilmu daya aku titik bak balainya saja. Tapi pakai dengan ilmu yang tayo tidak bisa beramal. Rupanya tayo hana ada ngurus. Yang lolo kema. Kadang dalam di baik ada pegahnya tiga dengan kau kan nak pegahan ada belum. Nyo mungkin walaupun sakit pak ni dia tapi nya mujarab je buat. Nyo tapak nanti Jumatnya dah kenal dengan tuku jana kan ada tukuan tu kita. Ana ada ngoknya wati hana ada ngure ngurung yang du iku dan nyo baca kitab han adanya mereka mengilmi ni. Nyo guru dipanggil guru asal kan pernah nengok apa guru yang guru nengok kan takdim. Ayo orang sejauh mana kita menghargai guru, sejauh itu keberkahan ilmu kita. Ya lupa. Nyo kak anak pun nak nganggu betul yang berkahanan. Monyo dalam atero kan dak hampah aku belok yang payang ati nampak ate numpo ngan atero hampah aku pakai gara-gara upanya. Nya mayo hampah ate nak gelong ana jut na bui bumu tua dong ni. 100% taken. Hanjut no dalam pegang nu Melayu hanjut no. Pakai karena hatimu tidak puas dengan saya. Hati puas lah. Nak pertanyaan Hanali. Masalah jualan bu. Harga 500. Tak pukul 5 tak usah Hana. Berarti B number jadi belum. Jud. Harga 500 pukul 10 B. Jud. Asai wati ta publo danyo hana
Saya amno bukan. Barang ji kan barang ode dah bublo iblo anak buku. Anak buku. Monya memang iblo anak buku. Monya yang dosa ali dan nandepu. Nyo barang ilung nyo tidak pulau barang hai. Pada orang yang tipu ribe. Ilung modal modal tipu ribe hai modal 2 hari. Nah 2 ribe. Tapi wate ke pegah ya. Pada barang yang tipu ribe. Barang tipu ribe. Barang tipu ribe. Pulau tipu ribe. Ilung nyo mana kurang 5 ribe. Ilung modal 8 ribe. Nah, kebelah padu 2 ribe. Ina yang harap. Ini barang boleh kita tawarkan setinggi-tinggi mungkin. Boleh asal urung iblo tetap je hukum di. Karena hukum. Jangan bilang mudah. Karena mudah. Moyo dah pegang modal, betul-betul yang nak buku sih. Betul-betul yang nak lah. Teman tengok hana laba maksud Nabi jamun jujur ada kemukan kan menang hukum di. Nyo barangnya kan nyo sekali hana pahle ke pegah baru. Nyo Honda nyo kan kalau rubah tiga. Nyo Honda nyo kan kapucho tiga. Nyo Honda nyo kalau longket tiga. Nyan maksud Nabi wade gublo jujur angka menang jujur. Kan lagi ada pegah mana kan mesti modal 2 ribe, ke pegah 2 ribe modal ke menang hukum di. Nyo gepna gublo Honda kalau mupo gepegah ba urang nyo na kalau mupo nyo indo kapeyot mah kalau nompol gepegah mana nyan jual ala nabi kan mesti enggak pegah de gublo modal 2 juta gepegah 2 juta modal ikut nabi bebena kuasa dia 2 juta sentuh ribe bidnya ku pohe dah pegah 2 ribe bidnya kan mana nya hang kaya ada dengan supaya dok toko puntoy. Nah di ngelung di Birun ada teman saya di Birun. Nah, dia menjual silop, menjual sandal ke silop, menjual sandal dan menjual tas. Jadi kan salah mufhum, salah paham. Jual ala Rasulullah. Nyen ipegah modal, ilungnya lumloi Medan, lihat dari mong. Kiranya padu menunjuk yang kelung. Yuk seribe yuk. Alhamdulillah. Kok bangai. Nyan bangai tinggi ngipeng lo nyang ka duduk tiga nak kemenan Nabi pula. Maksud Nabi menjual barang dengan jujur. Nyo barangnya kalecet. Barangnya kalau mumpuk tiga. Nyo second. Gepegah apa orang? Iblo. Iblo mesti nyo not saya juta. Iblo yuk pi awai gepegah. Nyo barangnya kalecet. Kalau lu dompot, kalau lu cek tiga. Yang mana cek lidi? Kan barang 2 juta pegah modal 2 juta nyo nuju ibe enggal aron 2 juta 1 ribu aja pun 2 juta 50 ribu aja 50 ribu kan katanya anda tuh mem kawin ya nama po kaji deh nah kanali pertanyaan enggak nah apa ada teman dia kanali jangan anda Mono nyak ada kota man ada baca kan ada kota kan ada kepuju ada kirim wala ke ahli B ada kepuju menyoana ada ke miku Faqdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولجيراننا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل وأغفر ثواب ما قرأناه من قوله لا إله إلا الله وإلى روح أهل هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت أعلم بأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عنهم ولا تعذبهم وأنت غني عن عذابهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية علينا وعلى قبورهم وجاف الأرض عن جنبيهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين اللهم اجعل قرآننا لهم في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمهم رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة جامعة يا ملك الدنيا إنك على كل شيء قدير اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى جنتك جنة الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا وإياهم من النار اللهم أجرنا وإياهم من النار اللهم أجرنا وإياهم من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya ajmain, tekan bae ajmainnya. Ketika kita wakaf, gak lagi kita sebutkan ajmain, wakaf kan ajmaina. Jadi